شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, khususnya siswa-siswi SMP Al-Irsyad Kota Tegal yang kami banggakan. Alhamdulillah, di sore hari yang baik ini, di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang tentunya didambakan oleh seluruh umat Islam di muka bumi ini, kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada hari ini. Tentu yang paling kita utamakan yaitu kita bersama-sama menjaga usul kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat, banyak rahmat, banyak hidayahnya. Alhamdulillah, tentunya untuk mengawali kultum pada sore hari ini, yang pertama tentunya kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat, banyak rahmat, banyak hidayahnya, sehingga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan rizki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dan masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan pada hari ini. Pada kalinya salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, baginda akhir zaman, Nabi wa Habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Kaum muslimin yang berbahagia, tentunya di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan ini, kita semua alhamdulillah masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan berbagai macam kegiatan positif di bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang tentu kita rasakan luar biasa perbedaannya dengan bulan-bulan yang lain. Mungkin di sebelum bulan Ramadan, kita tahu banyak orang-orang yang mungkin enggan untuk melaksanakan sholat berjamaah di musola ataupun masjid contohnya. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita melihat banyak sekali orang-orang berduyun-duyun, berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah di musola ataupun di masjid. Kemudian banyak orang-orang juga mungkin yang sebelum bulan Ramadan, orang-orang enggan untuk membaca Al-Quran, bahkan untuk memegang Al-Quran pun sangat jarang. Tapi alhamdulillah dari bulan Ramadan ini, orang-orang banyak sekali berlomba-lomba untuk membaca ayat Al-Quran. Dan ini tentu bukti bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah bagi seluruh umat Islam ataupun seluruh manusia di muka bumi ini. Kaum muslimin yang berbahagia, di kesempatan yang baik ini sore hari ini menjelang berbuka puasa tentunya, marilah kita bersama-sama renungi salah satu pelajaran yang luar biasa, pelajaran yang juga telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW ataupun disampaikan juga oleh Rasulullah SAW itu sendiri, yaitu salah satu cabang dari iman, yaitu sikap malu. Sikap malu tentunya merupakan sikap yang sudah sepantasnya ada dalam setiap batin, ada setiap di hati semua muslim ataupun manusia di muka bumi ini. Karena tentunya seperti hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud radhiyallahu an, yang artinya bahwa di antara wasiat yang disampaikan kepada umat para nabi terdahulu, yaitu apabila Anda tidak malu, maka lakukanlah apa yang Anda sukai. Hadis riwayat Bukhari. Wasiat tersebut menggambarkan bahwasanya sikap malu ini dapat menjadikan tameng, dapat menjadi benteng
bagi semua umat Islam ataupun umat manusia di muka bumi ini, bahwasanya dengan adanya sikap malu ini tentunya kita semua dapat membatasi diri kita untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, untuk melakukan hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka ataupun sejenisnya. Allah Subhanahu wa taala tentu menganjurkan bahwasanya sikap malu yang harus ditanamkan oleh umat Islam ataupun umat manusia di muka bumi ini adalah malu untuk tidak melakukan hal yang sia-sia, malu untuk melakukan kemaksiatan, malu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendatangkan dosa bagi para pelakunya. Karena malu yang seperti ini adalah malu yang terpuji, al-haya al-mahmud. Dan orang-orang yang memiliki sifat malu seperti ini ataupun sikap malu adalah orang-orang yang memiliki indikasi baik imannya. Karena malu yang seperti ini merupakan sebagian dari iman. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak luput dari perasaan malu. Kita tidak luput dari rasa malu. Entah itu malu karena ekonomi kita yang lemah, entah malu karena status sosial kita yang rendah, entah malu karena kondisi fisik kita yang kurang tentunya, contohnya, ataupun yang lain-lainnya. Tapi yang perlu kita perhatikan, tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa rasa malu itu bukanlah untuk rasa malu hal-hal yang seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Tapi rasa malu yang ditanamkan oleh setiap umat Islam ataupun umat manusia di muka bumi ini adalah jangan sampai kita malu karena status sosial kita yang rendah. Jangan sampai kita malu karena ekonomi kita yang lemah. Jangan sampai kita malu karena fisik kita yang kurang. Tetapi kita tidak malu terhadap kealfaan kita untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kita malu karena fisik kita yang kurang. Tetapi kita tidak malu kita melakukan dosa setiap hari. Kita melakukan kemaksiatan setiap hari. Kita malu karena ekonomi kita yang lemah. Tapi kita tidak malu akhlak kita yang lemah, akhlak kita yang buruk. Kita tidak malu untuk melakukan dosa setiap hari. Kita tidak malu menggunjing setiap hari. Kita tidak malu melakukan hal-hal yang buruk setiap hari. Tapi kita malu karena ekonomi kita yang lemah. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena standar hakiki dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya ataupun kepada umat muslim bukanlah standar hakiki yang sudah disebutkan tadi. Tapi standar hakiki adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Para kaum muslim yang berbahagia. Kemudian untuk orang-orang yang memiliki kekayaan, memiliki jabatan, memiliki pangkat yang luar biasa tentunya, jangan sampai kekayaan itu membuatnya terlena. Jangan sampai pangkat yang tinggi itu membuatnya terlena. Jangan sampai kekayaan yang dia miliki namun justru membuatnya lupa akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwasanya setiap kekayaan yang dia miliki, emas yang dia timbun, sawah yang dia miliki sangat luas, lupa untuk disakati. Tentunya Allah tidak akan menilai kekayaannya apabila kekayaan itu membawanya lupa terhadap kewajibannya kepada orang-orang sekelilingnya. Orang yang memiliki pangkat yang luar biasa, orang memiliki jabatan yang luar biasa, kemudian lupa menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang baik, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan membenci orang-orang yang seperti itu. Karena lagi-lagi saya ingatkan bahwa standar hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah dipandang dari fisik, bukanlah dipandang dari jabatan, tapi dipandang dari akhlaknya, dipandang dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada tubuh dan wajah kalian, tetapi Allah memandang kepada hati kalian. Itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari situ kita bisa belajar bahwasanya setiap apa yang kita miliki di dunia ini sudah sepantasnya lah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki rasa malu untuk tidak melakukan kemaksiatan,
malu untuk tidak melakukan hal yang sia-sia di muka bumi ini. Tapi kita malu apabila kita tidak memanfaatkan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malu apabila kita tidak berzakat. Kita malu apabila tidak menolong sesamanya. Kita malu apabila kita tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat kepada sesamanya ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengakhiri kultum pada sore hari ini, marilah kita memuhasabah diri kita, apa yang sudah kita lakukan selama ini di dunia ini. Apakah apa yang selama ini kita lakukan sudah menjadi hal yang baik untuk diri kita, atau justru banyak sekali kesalahan yang kita lakukan. Semoga di bulan Ramadan ini kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan bukan hanya di bulan Ramadan ini, tapi setelah bulan Ramadan selesai, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang terus lebih baik lagi, hingga akhirnya kita dapat dipertemukan dengan saudara-saudara kita, dengan seluruh umat manusia di muka bumi ini, dengan seluruh umat muslim di surganya Allah, surga Jannatul Naim. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.